Sebelumnya kita udah bahas soal endorse nih Jis. Bagaimana sih cara endorse kayak gitu ya. Ya. Nah sekarang apalagi Jis yang bisa kita bahas soal endorse nih? Kesulitan ini. Kesulitan. Kalau teman-teman mau marketing dengan cara mengendorse orang. Oke. Kesulitan yang bakal dihadapin nih Yang ya. bakal dihadapin ini. Yang pertama itu kontennya. Bikin kontennya apa? Karena kalau kita mengendorse orang, ada 2 tipe tuh. Ada yang kontennya dibuatin sama si artisnya atau si selebnya. Ada yang kontennya kita yang buatin. Oh, si selebnya tinggal posting aja. Tinggal posting aja, kita kirim file, tinggal posting aja. Ada 2 tipe. Nah, kalau misalkan ada orang yang kontennya dari pebisnisnya, itu yang susah. Oke. Kenapa tuh? Iya kan kita bingung, kita bikin kontennya gimana gitu. Oh, kita susah bikin ininya lah ya. Idenya, mau bikin konten apa nih gitu kan. Susahnya di situ. Apalagi kita nggak terbiasa bikin konten tuh ya. Ya, apalagi nggak terbiasa bikin konten. Yang terbiasa pun susah gitu. Ya ibaratnya kemunisan kan udah biasa nih ya bikin konten kayak gitu ya. Ya. Tetap aja ketika nyari tema, nyari apa agak susah juga lumayan gitu ya. Ya. Nah, kenapa jadi susah nih? Padahal kan tinggal tunjukin aja bang produknya segala macam. Bisa, cuman kan apa ya namanya ya? Efeknya tuh gimana nih gitu. Apakah orang langsung beli atau enggak gitu. Bener, kita kan bikin konten itu ingin menarik perhatian orang gitu ya. Ya. Supaya nanti mereka pengen nyoba produk kita gitu kan. Bener. Nah, bikin sesuatu yang menarik itulah yang nggak mudah, gampang-gampang mudah gitu. Iya itu. Kalau cuman nunjukin produk udah mah, ya itu apa namanya? Menariknya di mana gitu loh. Ya semua orang bisa, tapi tertarik nggak orang-orang buat beli di akhirnya gitu kan. Nah yang susah itu bikin konten gimana nih. Nah apalagi sekarang kan audiens di sosial media itu udah sadar iklan. Iya. Wah ini mah iklan, udahlah gitu kan. Iya. Kita itu netizen itu butuh konten yang agak semi-semi organik. Oke. Dalam artian jangan terlalu "Des, ayo beli ini" gitu. Jangan kayak gitu. Tapi perlu ide, diracik dulu gimana nih gitu. Iya. Istilahnya apa dulu tuh ya, ada hard selling ya sama soft selling ya? Ya ada hard selling dan soft selling. Iya. Lebih bagus yang soft selling. Ya karena itu orang-orang udah sadar iklan. Tapi meskipun soft selling menurut kita paling bagus, bukan berarti hard selling ini harus ditinggalkan ya. Ada caranya mungkin kayak gitu ya. Ya. Harus nyari caranya nih. Harus dicat ya. Nah gini, dalam artian kita mau hard selling aja lah. Tapi kontennya kayak gimana nih? Maksudnya gitu. Oke. Ya, yang ditonjolinnya apanya nih? Gitu. Contoh ya, misalkan ada kafe baru misalkan, kedai baru. Nah, ditonjolinnya apa nih? Apa langsung ke menunya? Apa langsung suasananya dulu? Iya. Jadi ditonjolin, kita iklanin suasananya aja lah gitu. Misalkan ada kedai bubur di pinggir sungai. Itu kan jadi satu hook atau jadi pemancing yang apa nih tukang bubur di pinggir sungai ya gitu kan. Iya. Sehingga memancing orang untuk nonton, akhirnya tahu gitu. Jangan langsung bubur murah dan enak, nah jangan kayak gitu. Tapi diolah lagi apa nih yang mau ditonjolin apa nih. Jangan bubur murah enak sehat gitu. Udah nggak zaman kayak gitu. Iya. Tadi saya tuh nonton podcastnya si Pras Teguh tuh sama si Babang Tampan. Gimana tuh? Itu kan sponsornya tuh rokok tuh. Itu hard selling banget tuh, langsung nunjukin produknya gitu. Tapi kita tahu itu iklan. Tapi kalau buat perokok kan kadang suka, jadi pengen nyoba nih kayak gitu. Ya. Itu hard selling tapi bikin kita pengen nyoba gitu loh. Kayak sama dia terus selama ngobrolnya ngerokok terus gitu loh. Karena mereka juga perokok kan gitu ya. Jadi terus ketika sambil ngobrol di rokok terus kayak gitu ya, rokoknya sesekali tuh nyempil tuh. Ini habis nih rokoknya kayak gitu loh. Iya. Minta lagi dong.
Kayak gitu. Itu kan hard selling banget ya. Gitu. Tapi triknya bagus gitu loh. Triknya bagus. Untuk orang yang udah punya fans lah. Untuk orang yang udah punya fans itu hard selling memang agak lebih mudah. Oke. Karena biasanya gini. Misalkan saya ngefans sama Ariel. Nih Ariel pakai bajunya green light di sini nih. Suka agak pernah ganti itu dia tuh green light terus. Saya juga pengen pakai baju kayak Ariel gitu. Jadi saya ingin ngikutin apa yang dipakai orangnya. Iya. Nggak peduli kualitasnya gimana. Yang penting dia pakai, saya juga pengen pakai gitu. Iya. Itu untuk yang artis atau seleb yang memang fansnya udah kuat gitu. Sehingga kalau kayak tadi kasusnya di Pras Teguh, yang nontonnya udah pasti mungkin 90% perokok juga gitu ya. Ngelihat Pras Teguh ngerokok, rokoknya itu ya orang pengen nyobain itu. Iya. Ini rokoknya Pras Teguh nih, beli gitu. Iya, kita udah tahu nih dia ngiklan gitu kan. Iya. Tapi ya udah pengen nyoba aja gitu kan. Pengen nyoba aja bener, pengen nyoba aja gitu. Karena kan kalau kita hal yang kita nggak tahu nih, misalkan yang nggak terkenal mungkin kayak gitu lah ya. Terus dia langsung iklan. Iklan ini mah gitu ya. Nah, Skip gitu loh. Iya. Gitu kan. Oke. Nah kalau teman-teman nge-endorse-nya orang yang udah kuat fansnya, itu bisa tuh pakai cara dipakai produknya dipakai sama dia. Langsung hard selling kayak Hard selling, gitu ya. atau dimakan sama dia, dipakai sama dia gitu ya. Testimoni gitu. Tapi kalau teman-teman nge-endorse-nya akun-akun anonim, kayak misalkan berita Info Jawa Barat gitu, Info Jawa Tengah gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan siapa orangnya di balik Info Jawa Tengah gitu kan kita nggak tahu. Benar. Di balik Info Jawa Barat siapa nih orangnya? Walaupun dia muncul adminnya, ini siapa gitu kan? Kenapa saya harus ngikutin dia kan gitu? Sehingga butuh strategi lain kalau nge-endorse-nya akun-akun anonim atau orang-orang yang belum terkenal gitu. Dan ya itu nyari idenya tuh susah biasa. Susah nyari idenya itu. Nah, memang dipancingnya dengan dari si bisnisnya. Balik lagi ke dalam. Nah, kita punya value apa nih yang menarik dari usaha kita gitu. Teman-teman harus punya celah itu gitu. Oke, salah satu kesulitan endorse ternyata adalah bikin kontennya tuh ya. Ternyata. Bikin kontennya benar. Selain itu masih ada nggak Jis kesulitan yang lain tuh? Ada. Nah, ini gitu? udah dirangkum nih video ini. Sebenarnya ada banyak kesulitannya, cuman kita rangkum 2 yang paling sulit. Nah, kesulitan dalam kita mengendorse itu ada 2. Yang pertama tadi kesulitan membuat kontennya seperti apa. Yang kedua ada kesulitan mencari ini kita endorse ke siapa nih. Yang marketnya cocok, yang followersnya cocok, yang kemungkinan tertarik sama produk kita gitu. Karena kayak tadi misalkan kita produknya rokok tapi lihat dulu nih audiensnya siapa nih, fansnya orang ini siapa nih, perokok atau bukan gitu. Benar. Kan, misalkan rokok gitu ya, tiba-tiba nge-endorse Syahrini gitu. Siapa yang akan beli rokok itu guys gitu, gak ada gitu. Ini mungkin sama Dude Herlino tuh kan good boy lah ya tampilannya ya. Dude Herlino lah, good boy, Islami lah, nggak bisa dong, gak kena gitu. Kalau ke Pras Teguh kan selengean, anak band, anak stand up kayak gitu ya. Ke Pras Teguh atau ke youtuber yang agak apalah gila lah misalkan lah. Itu baru bisa tuh. Kalau ke anak baik itu kurang gitu. Jadi ya memang marketnya harus sama gitu. Makanan juga makanan apa nih? Makanannya pedas atau makanan ringan atau makanan berat, cocok sama orang ini gitu. Jangan sampai yang salah marketnya gitu. Terus carinya gimana Jis? Solusinya gimana tuh? Solusinya adalah teman-teman bisa beli database di Kebun Desain. Oke. Karena Kebun Desain punya database influencer di sosial media yang followersnya itu dari ribuan sampai ratusan ribu ya.
yang wah ini terjangkau sih untuk biaya endorse-nya. Orang udah dipilihin nih. Nah, terus marketnya gimana Bang? Nah, marketnya teman-teman tetap harus ngecek satu-satu. Iya, iya. Teman-teman misalkan, wah saya punya database nih, dapat beli di Kebun Desain misalkan. Tiba-tiba dicobain aja dari urutannya nomor 1 endorse, nomor 2 endorse. Jangan gitu, teman-teman harus cek dulu. Misalkan makanan, nih makanan apa nih, dia endorse apa nih gitu. Apakah dia khusus KP-KP-an gitu. Apakah dia khusus apa. Seenggaknya teman-teman nggak perlu ngecek lagi manual di itu ya. Kita udah ada daftarnya gitu. Ya. Hanya tinggal lihat ini followersnya segini, lihat ini followersnya segini. Lihat ini dia temanya ini kayak gitu ya. Bener. Kayak tinggal gitu nanti teman-teman tinggal mengurasinya lebih mudah. Lebih mudah mengurasi kalau udah ada database. Kalau nggak ada database, teman-teman ya harus ngumpulin dulu database-nya, nyari sendiri. Kesulitannya di situ. Dan belum tentu cocok kalau nyari sendiri gitu. Kalau kita kan udah dicari ini. Nah, teman-teman silahkan yang tertarik dengan database-nya bisa beli ke Kebun Desain. Ya daripada ngabisin waktu buat nyarinya, ini udah ada nih kayak gitu. Benar. Lebih singkat kayak gitu, simple. Dan kita punya 3 kategori ini. Mungkin nanti akan nambah ya, tapi sekarang 3 dulu. Ada makanan, ada skincare, ya. Ada baju, bukan 3 atau ada 4. Ada baju, fashion, terus ada lagi entrepreneurship. Iya. Ada 4 kategori database. Setiap database, setiap kategori isinya 100 influencer ya. Iya. 100 influencer. Teman-teman bisa pilih-pilih tuh, wah yang mana yang cocok gitu. Nah, buat teman-teman yang mau beli database-nya silahkan WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak gitu ya, gampang, nggak perlu teman-teman ribet nyari ngabisin waktu, tinggal order aja kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.